Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Meliana dengan NIM 22802043 dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta kelas B 2020. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Iqmanur Rahman MPD, yaitu membuat Project Citizen, di mana Project Citizen yang diambil yaitu tentang pernikahan dini. Alasannya yaitu karena tingginya kasus pernikahan dini di lingkungan sekitar, khususnya di Desa Sukaraja, pada remaja usia di bawah 19 tahun. Hal ini jelas menyalahi aturan mengenai Undang-Undang tentang Perkawinan. Wawancara dilakukan kepada dua orang narasumber. Yang pertama yaitu perempuan berusia 18 tahun di mana dia sudah menikah dan sudah dikaruniai anak. Yang kedua yaitu mahasiswi jurusan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ketahui tentang pernikahan dini. Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang usianya masih di bawah umur. Pernikahan tersebut dilakukan atas dasar banyak faktor. Yang pertama, pernikahan tersebut dilakukan karena orang tua atau masyarakat berpikir lebih baik dinikahkan ketika sepasang remaja ini melakukan hubungan kayak berpacaran atau seperti itu, lebih baik dinikahkan untuk menghindari zina dan lain-lain. Adapun batas usia pernikahan menurut undang-undang yang sekarang ada, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang batas usia pernikahan, yakni dibolehkan pernikahan menurut undang-undang secara sah, yaitu apabila si perempuan ini berusia 19 tahun dan si laki-laki ini berusia 19 tahun. Kenapa yang awalnya si perempuan ini usia 16 tahun dan si laki-laki ini berusia 19 tahun? Kenapa disamakan? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti belum matangnya emosional, secara biologis, psikis, dan semacamnya. Gitu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Bagaimana tanggapan kakak-kakak terkait semakin banyaknya remaja nikah di umur yang ada di daerah kita? Menurut saya, kalau misalkan semakin banyaknya pernikahan dini yang dilakukan di masyarakat kita, kualitas remaja atau kualitas pemuda di Indonesia semakin berkurang, karena dengan adanya nikah otomatis mereka tidak bisa survive di dunia luar, tidak bisa ikut berkontribusi di tingkat pendidikan, ranah pekerjaan, segala macam. Jadi hal tersebut mengkhawatirkan, ya, bukan maksudnya mengkhawatirkan dalam arti pembangunan pemuda di Indonesia ini semakin turun gitu karena adanya pernikahan dini ini. Bukan berarti kita mencap bahwa orang yang menikah dini itu jelek, tidak. Di luar sana juga mungkin banyak orang-orang yang menikah dini, mereka sukses menjalankan pernikahan tersebut hingga maut memisahkan. Maksudnya yang dihindari ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan berarti kita melarang pernikahan dini itu dilakukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak-kakak, dampak positif dan negatif apa yang ditimbulkan dari menikah di bawah umur? Yang pastinya ada, ya, dampak positif dan negatif dari pernikahan dini tersebut. Dampak positifnya itu dapat menghindari kedua laki-laki dan perempuan yang hasratnya memuncak pas umur mereka yaitu menikah. Ya. Dampak negatifnya juga ada dari segi biologis, apabila si wanita tersebut belum siap, belum mampu rahimnya, dan yang mengakibatkan ada pernikahan dini yang mengakibatkan kematian. Kalau kita lihat dari sisi positif dan sisi negatif, tentu saja dari pernikahan tersebut kita lebih banyak melihat dari sisi negatifnya. Yang pertama, yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya, kesiapan secara biologisnya yang tadi bisa mengakibatkan kematian ketika mereka mengandung atau melahirkan. Yang kedua yaitu kesiapan mental antara kedua pasangan calon suami tersebut, sehingga meningkatnya jumlah perceraian atau angka perceraian di Indonesia semakin meningkat, sehingga anak-anak yang mereka lahirkan atau anak-anak yang telah hadir dari pernikahan kedua tersebut kurang kasih sayang orang tua atau broken home, mereka tidak punya tempat pelarian untuk kemana, dan kualitas anak tersebut dari hasil pernikahan yang kurang siap tersebut bisa memicu masa depan anak tersebut. Kemudian ketika banyaknya orang yang menikah dini, ledakan penduduk di Indonesia pun semakin meningkat. Maka itulah yang menjadi kekhawatiran pemerintah kita atau kita khususnya yang orang-orang yang berpendidikan harus bisa mengedukasi hal tersebut agar tidak terjadi. Nah, untuk pertanyaan terakhir, solusi untuk mengurangi pernikahan dini itu seperti apa, ya, Kak? Solusinya mungkin yang pertama, kita sebagai kaum terpelajar yang sudah tahu bagaimana menyikapi hal tersebut, harus bisa membuat edukasi kepada masyarakat yang tentunya tidak bersekolah atau tidak mengetahui dampak bahaya dari pernikahan dini itu seperti apa.
Kemudian lembaga-lembaga terkait seperti KUA, Bimas Islam, lembaga-lembaga kayak Puskesmas segala macam harus bisa mengedukasi apa sih kelebihan, apa sih kekurangannya gitu. Tentunya lebih banyak kekurangannya. Dari pihak Puskesmas misalkan mereka lebih mengedukasi tentang bagaimana dari sistem reproduksinya, dari pihak Puskesmas juga bisa tentang dari segi biologis, psikisnya lebih mengedukasi. Kemudian lembaga-lembaga pernikahan yang seperti KUA, bimbingan masyarakat Islam, itu mereka mengedukasi dari segi agamanya. Agama Islam membolehkan pernikahan dini itu dilakukan asalkan karena untuk menghindari perzinahan. Namun agama Islam juga melarang jika akibat dari pernikahan dini itu kayak semacam perceraian segala macam, itu kan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Oke, terima kasih Kak. Dari hasil observasi dan wawancara, akhirnya saya membuat seminar tentang dampak pernikahan dini. Diadakannya seminar ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada mereka terkait tentang nikah dini agar kasus pernikahan dini ini dapat berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini merupakan solusi yang Mela berikan untuk mengurangi dampak dari permasalahan pernikahan dini. Selanjutnya yaitu kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita dari jurusan keluarga Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebelum itu, saya akan membacakan biodata pemateri terlebih dahulu. Nama Ega Listiani, tempat tanggal lahir Pandeglang 2 Juli 2000, riwayat pendidikan SDN Sukaraja 3, SMPN 1 Diput, SMA 11 Pandeglang, dan sekarang S1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Keluarga semester 8. Selanjutnya kita langsung panggil aja pemateri kita hari ini, yaitu Kak Ega Listiani. Untuk Kak Ega dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf apabila suaranya tidak terdengar jelas karena kondisinya sedang di luar dan sedang hujan. Saya diberi mandat atau diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan teman-teman semua dalam acara seminar atau sharing-sharing aja ya sama teman-teman semua, karena di sini kita sama-sama masih mahasiswa ngebahas tentang pernikahan dini yang sebetulnya kita juga sama-sama belum pernah menikah gitu. Sebelum kita membahas tentang apa sih pernikahan dini, mungkin kita ketahui pengertian pernikahan terlebih dahulu. Apa sih pernikahan itu gitu? Kita tahu tentang pernikahan, namun kita kadang tidak bisa mendefinisikan dari arti pernikahan tersebut itu apa. Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atau tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, pernikahan dini ini kalian mungkin sudah familiar ya tentang pernikahan dini itu. Pernikahan dini itu apa sih gitu? Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang bisa mendefinisikan secara singkat atau secara padat? Boleh? Aku izin ya izin menjawab. Iya. Jadi menurut pemahaman aku, jadi pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang belum mencapai umur yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang negara. Iya. Itu mungkin bisa mewakili dari pertanyaannya ya. Jawabannya bagus. Itu definisi dari pernikahan dini itu sendiri. Untuk membahas pernikahan dini sendiri ini tentu banyak pro dan kontra ya, maksudnya banyak antara orang setuju tentang dampak positif dan negatifnya, banyak orang yang tidak setuju dengan hal itu karena beberapa faktor yang mengakibatkan pernikahan dini itu sendiri terjadi. Mungkin moderator sudah tadi menyebutkan bahwa beliau sudah mewawancarai orang yang sudah pernah menikah dan sudah mempunyai anak. Mungkin banyak
banyak faktor serta banyak dampak yang dirasakan oleh sang pelaku tersebut gitu. Mungkin moderator bisa ditampilkan PowerPoint yang sudah dibuat karena di sini belum ke download. Oh ya udah nih. Ditampilkan Kak. Oke, sebentar. Oke, mungkin tentang yang dibahas di sini di PowerPoint sendiri tentang pernikahan dini ini, kenapa sih undang-undang tersebut harus dirubah? Bukan dirubah ya, dirubah dalam pasal 7 ayat 1-nya tentang batas usia pernikahan. Apakah di sini ada yang tahu kenapa undang-undang tersebut diperbaharui? Yang tadinya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahannya yang dirubah pasal 7 ayat 1-nya. Itu kenapa? Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu atau tidak? Oke, untuk Kurang tahu ya Kak, kira-kira kenapa itu ya? Oke, mungkin teman-teman semua ada yang tahu, ada yang tidak tentang kenapa sih undang-undang ini harus dirubah dari batas minimal usia pernikahan itu sendiri. Yang tadinya perempuan ini berusia 16 tahun dan laki-lakinya berusia 19 tahun, disamaratakan menjadi 19 tahun, 19 tahun. Menurut dari segi kesehatan atau dari segi biologis, usia 19 tahun dan 19 tahun bagi laki-lakinya itu sudah mencukupi syarat dari kesehatan mentalnya, kesehatan biologisnya. Karena ketika pernikahan itu dilakukan sebelum usia yang cukup matang, itu bisa mengakibatkan beberapa faktor yang negatif. Pertama, ketika si perempuan melakukan hubungan suami istri atau si perempuan mengandung, melahirkan, itu akan mengakibatkan kematian ketika rahimnya itu belum siap atau belum matang. Yang kedua, bisa mengakibatkan kematian ibu dan anaknya. Yang ketiga, dari segi biologi, dari segi psikis atau mental, mereka sama-sama egois ya. Maksudnya kalau di bawah umur 19 tahun ya. Mereka sama-sama egois, mentalnya masih, ibaratnya kalau zaman sekarang masih labil gitu ya, masih kumaha aing, masih gimana saya aja gitu, apa-apa tidak mau mengalah gitu. Nah, banyak beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa batas usia pernikahan ini harus disamaratakan menjadi umur 19 tahun. Dari segi sosial juga banyak beberapa faktornya, dari segi ekonomi segala macamnya. Mungkin yang kita tahu, yang kita hanya tahu orang yang menikah dini ini ya begitu gitu. Maksudnya kita hanya bisa melihat dari luarnya saja mereka menikah. Taunya bisa kan melihat di statusnya mereka mesra, mereka seperti apa, tapi kita tidak tahu ketika mereka di dalam rumah tangga atau menjalankan rumah tangga di sebuah rumah, keadaan itu seperti apa kita tidak pernah tahu. Tapi kita bisa menyimpulkan ini juga hasil dari beberapa penelitian gitu, penelitian terhadap orang-orang yang seperti itu. Kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang di bawah umur itu ke arah yang negatif. Bukan berarti negatifnya yang seperti apa ya, namun ke akibat yang dilakukan tersebut. Kemudian tingkat perceraian di Indonesia pun semakin meningkat, apalagi di masa pandemi seperti ini, tingkat perceraian pun itu semakin tinggi karena ya tadi ekonomi lagi jatuh, ekonomi kita di Indonesia. Ketika ekonomi jatuh, sistem pertahanan dalam keluarga pun ikut rapuh karena ya tadi berantem, nggak punya beras, saling bacok misalkan, anak minta jajan, saling tinju sama suaminya, itu bisa mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian segala macam. Ibaratnya kita nggak pernah tahu nih yang dilakukan mereka itu seperti apa. Namun kita bisa menyimpulkan kejadian-kejadian yang ya banyak gitu. Karena lembaga bantuan hukum, kemudian psikiater, kemudian konselor, mereka menghadapi kasus-kasus seperti itu ya berawal dari rumah tangga itu sendiri. Ketika sebuah rumah tangga tidak kokoh, maka masa depan suatu bangsa pun akan runtuh gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada dampak dari pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental wanita yang terganggu. Kenapa sih mental wanita yang terganggu gitu? Kenapa bukan laki-laki? Ada yang bisa jawab nggak?
Karena mungkin kalau perempuan lebih mengutamakan perasaan ya kali ya Kak. Ya, Jadi lebih mudah terganggu. ya. Eh, Benar yang diucapkan tadi, kenapa wanita menggunakan perasaan ya karena ya makhluk perasa gitu, wanita itu makhluk perasa, makanya bisa dikatakan banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu mudah sekali baperan, mudah sekali apa-apa tersinggung ya karena perempuan menggunakan rasa gitu, kebanyakan menggunakan rasa ketimbang ketimbang logika gitu. Nah, di sini disebutkan ancaman yang sering terjadi adalah wanita mudah rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut. Kadang yang kita sayangkan mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak speak up. Mereka hanya, kalau kita lihat sepengalaman saya, orang-orang yang ketika berantem dengan suami seharusnya kita harus bisa menutupi aib suami ya, karena itu merupakan rahasia dapur kita. Tetapi malah orang-orang bikin status gitu, nikah 1 bulan 2 bulan, halo sayang, aku bangga punya kamu. Kita kadang ngomong suami terbaik, giliran 2 bulan 3 bulan menghadapi permasalahan yang sepele pun malah dijadiin status misalkan. Ya Allah beginilah segala macam, mungkin kalian tahu ya, ketika kalian punya teman atau saudara sahabat yang sudah menikah malahan speak up-nya hanya lewat status dan itu pun seharusnya nggak boleh gitu. Kalau misalnya mau speak up, kalian speak up terhadap suami kalian sendiri gitu. Bagaimana cara menangani ketika kalian menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, ketika suami kalian bertindak main tangan, kalian harus seperti apa, dan ketika itu sudah melewati batas dan keterlaluan, kalian bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, maksudnya ke orang yang kalian percaya dulu, baru ke ranah hukum seperti itu. Karena ketika perempuan selalu seperti itu kan kita dianggap tidak mempunyai kekuatan, kita dianggap tidak makhluk yang lemah. Seharusnya sebagai perempuan ya kita harus bisa menjaga kehormatan perempuan itu sendiri. Bukan berarti kita membangkang terhadap suami atau nusyuz dan sebagainya. Cuman kita bisa mempertahankan diri kita dengan cara-cara yang menurut ajaran Islam itu sesuai gitu. Seperti itu. Kemudian ini di sini yang memicu ya akibat dampak pernikahan dini. Pertama, aspek pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat. Tentu saja pengembangan diri ini terhambat atau pendidikan karena orang tua zaman dahulu ya yang masih budaya patriarki itu, perempuan lulus SD udahlah menikah aja selagi manehna bisa nyangu gitu ya, selagi beliau sudah bisa mengurus dapur ya udah menikah aja. Kalau kata orang-orang dahulu tuh, kalau kata orang tua dahulu mungkin bisa meringankan beban keluarga ya, ibaratnya ya udahlah kalau misalkan kamu udah punya suami ya itu kehidupan kamu ditanggung jawab oleh suami. Padahal itu salah. Seharusnya orang tua lebih mengedepankan pendidikan terlebih dahulu agar si anak ini bisa berkembang dengan baik. Namun ketika pernikahan ini terjadi ya itu pendidikan atau pengembangan dirinya terhambat. Yang kedua yaitu memicu kekerasan dalam rumah tangga yang tadi dijelaskan, sangat sensitif sekali ketika egois, sama-sama egois, mental belum siap, segalanya belum siap, maka kekerasan dalam rumah tangga ini akan terjadi gitu. Yang ketiga, peningkatan risiko terjadinya penelantaran. Penelantaran di sini tidak hanya dilakukan terhadap anak, bisa jadi terhadap suami istri gitu. Sama-sama egois, suaminya nggak pulang-pulang, istrinya tidak dinafkahi lahir batin, diterlantarkan begitu saja. Maka ketika 3 bulan berturut-turut tidak dinafkahi kan jatuh talak ya. Nah, anak pun akan menjadi kebingungan. Saya harus memilih siapa, antara ibu atau bapak, antara orang tua mana yang harus saya pilih. Padahal anak itu tidak bersalah. Kemudian yang keempat itu masalah kesehatan seksual dan reproduksi yang dibahas di awal tadi mengenai sistem biologis atau sistem reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Ketika usianya belum cukup matang, mereka maka tidak bisa melakukan reproduksi dengan baik gitu. Akan terganggu, akan banyak hambatan sekali. Ibaratnya mah kalau misalkan buah yang muda, tanaman yang muda dipaksa untuk panen gitu tuh, itu kan tidak akan pernah berhasil dan buahnya pun tidak akan sematang atau sebagus tumbuhan yang cukup matang pohonnya gitu tuh. Kemudian yang kelima, kesehatan jiwa menyebabkan kematian. Karena ya balik lagi tadi, ketika kita mengalami problematika masalah keluarga, yang ada stres, yang ada kita memikirkan hal-hal yang ini gitu. Ketika kita melamun, ketika kita stres, banyak rongrongan setan dari luar, psikologi kita terganggu, banyak melamun, dan itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa dan bahkan kematian, ada yang bunuh diri segala macam. Ibaratnya mah ya gimana ya, sebuah negara yang besar ya berawal dari keluarga yang harmonis, yang berasal dari miniaturnya gitu. Keluarga tuh miniaturnya negara gitu, dari mulai ibu, bapak,
anak itu ketika kita menjalankan sebuah keluarga dengan harmonis dan penuh kasih sayang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dan hukum di negara kita, maka akan berhasil gitu tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang menikah dini pun ada yang berhasil gitu. Kemudian ini sama ya akibat dari pernikahan dini. Mengapa pernikahan dini tidak baik? Pernikahan dini bukan saja dapat merenggut hak untuk berkembang, mengeksplor diri anak-anak, akan tetapi dapat menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Hal itu disebabkan oleh belum cukup matangnya organ reproduksi yang memiliki risiko besar untuk mengalami kematian pada ibu. Ya, ini tadi mungkin ada korelasinya dengan apa yang saya bahas tadi. Hal ini banyak terjadi di negara kita, mungkin di negara luar juga, karena akibat dari pernikahan dini ini bukan hanya si ayah atau si ibunya saja yang akan terhambat atau terdampak negatif, namun yang kita khawatirkan itu anak yang akan mereka lahirkan, anak yang akan mereka besarkan seharusnya menjadi kebanggaan orang tua, seharusnya menjadi pemuda atau pemudi yang berkembang di masa depan, namun terhambat gara-gara mereka mempunyai orang tua yang broken home atau tidak harmonis dalam sebuah rumah tangga tersebut. Selanjutnya mungkin itu saja. Boleh ada sesi tanya jawab apabila ada yang kurang bisa dipahami atau tidak ada yang masih mengganjal pada diri teman-teman semua. Di sini kita sharing aja. Kepada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya itu saya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau yang masih dipertanyakan bagi teman-teman, silakan on mic atau menulisnya di kolom chat. Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Gimana ya, Kak? Ketika ada orang yang tidak melakukan pernikahan dini, namun pernikahan itu belum mencapai kedewasaan gitu, masih labil, egois, dan saling menyalahkan gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Oke, moderator gimana? Pertanyaan akan disimpan terlebih dahulu dan menunggu pertanyaan lain atau langsung dijawab saja? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, langsung saja kita jawab. Tadi pertanyaan cukup bagus dari saudara siapa? Inha ya? Siapa sih Niha ya? Iya, Kak. Niha semester berapa kalau boleh tahu? Semester 2, Kak. Apa jangan-jangan Niha ngebet nikah? Semuanya gitu kayaknya, Kak. Takutnya punya rencana untuk menikah tapi jiwa dan raga masih belum siap kayaknya gitu tuh. Langsung saja saya jawab. Mungkin jawabannya bisa memuaskan atau bisa memuaskan atau bisa tidak memuaskan. Saya akan jawab dengan apa yang saya ketahui sedikit. Ketika orang-orang menikah tapi pada usia yang cukup matang atau saja kembali lagi ke persiapan diri masing-masing. Karena kedewasaan itu bukan tentang usia atau angka. Ada bahkan orang yang usianya di bawah 18 tahun atau 19 tahun tapi pemikirannya sudah dewasa. Ada yang usianya sudah 25 tahun tapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Itu kembali lagi ke pasangan calon suami istri. Ketika akan menikah, maka mereka harus tahu resiko atau kesiapan apa yang harus mereka persiapkan gitu. Yang pertama ya kesiapan mental tersebut, bagaimana saling memahami antara pasangan calon suami istri, bagaimana ketika mereka menghadapi suatu masalah, bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Jangan menikah hanya ingin memenuhi hasrat saja, melihat orang-orang atau melihat selebritis yang wah kehidupannya sepertinya enak, padahal mereka tidak tahu persiapan apa yang mereka lakukan sebelum itu gitu. Itu sih kembali ke diri kita masing-masing. Ketika kita menikah, itu kan perjanjian kita sehidup semati dengan pasangan kita, janji kita dengan Allah. Kalau misalkan kita belum siap mentalnya, kedewasaannya belum siap, maka ya lebih baik persiapan dulu lah. Jangan dulu cepat-cepat menikah tapi persiapannya tidak matang gitu. Karena itu sendiri akan mengakibatkan hal-hal tadi yang dampak dari pernikahan dini tersebut. Itu kan tidak hanya pada usia yang di bawah umur ya. Namun usia yang cukup matang pun bisa terjadi hal-hal seperti itu. Tingkat perceraian, KDRT segala macam itu ya sama, pemahaman agamanya kurang, pemahaman tentang ilmu pernikahannya kurang, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita mau menikah, kita harus tahu resikonya dulu ya, Kak, dan harus siap lahir batinnya ya, Kak. Iya, menikah kan menjalankan sunnah ya. Kita niatnya ibadah, jangan niat untuk hal-hal yang seperti di luar itu gitu. Misalkan menikah buatlah senang-senangnya doang. Menikah buat biar orang lain nggak nanya kapan nyusul ketika kamu kondangan.
menikah bukan berarti buat kamu ganti foto profil bersama pasangan gitu. Enggak seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Boleh, Kak. Ya, silakan. Boleh dijawab. Langsung aja ya, Teh. Ya. Jadi yang seperti kita tahu bahwasannya sangat meresahkan ya, pernikahan dini yang ada di Indonesia ini cukup tinggi pula tingkat jumlahnya gitu tuh. Nah, ada nggak sih upaya dari pemerintah untuk mengurangi atau meminimalisir lah setidaknya dari pernikahan dini sendiri? Seperti yang kita tahu di desa-desa pun banyak gitu tuh, banyak. Mungkin karena minimnya ilmu atau pemahaman terkait dengan pernikahan dini gitu tuh. Nah, ini pertanyaan saya, upaya dari pemerintah ada nggak sih? Baik, gimana moderator? Lanjut untuk menjawab ataukah akan disimpan dulu pertanyaannya? Ini Kak, tadi ada Siti Romija yang bertanya. Jadi, kita tampung terlebih dahulu. Siti Romija. Jadi udah angkat tangan. Silakan Siti Romija. Lobet lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya intinya gini, kan di dalam Islam itu sendiri, usia itu nggak jadi patokan, tapi kan tergantung niatnya gitu kan. Nah, jadi di kampung tuh masih banyak gitu orang yang beranggapan kayak gitu. Kita di Islam juga sebenarnya usia tuh nggak jadi masalah. Jadi ya udah sih mau nikah dini juga nggak apa-apa katanya gitu ya. Yang nikah dini tuh gitu. Padahal kan dalam Islam itu ya tergantung niatnya gitu, tergantung niat dan juga kesiapan yang tadi udah dibahas sebenarnya. Pertanyaannya, untuk yang beralasan ini nih, apa sih sesuai dengan agama Islam itu kan nggak berpatok dengan umur atau usia. Nah itu gimana hukumnya? Terus untuk dari sisi negaranya, mereka ini yang menikah di usia muda itu tuh diakui nggak gitu di negara? Soalnya kan pasti kalau masih di bawah umur itu otomatis status dalam KTP juga kan masih belum kawin. Terus mau di KUA-in juga kayak maksudnya mau di legalin udah nikah juga kan karena undang-undangnya ada yang mengatur gitu. Itu gimana itu status dalam negaranya diakui apa tidak? Terima kasih. Oke, sudah pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya. Sudah, Kak. Sudah sore, 2 pertanyaan ditampung sama moderator. Saya bisa mencerna dari pertanyaan pertama tadi dari Ragil, upaya pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dini ini seperti apa gitu. Gimana Saudara Ragil? Apakah seperti itu tadi pertanyaannya? Oke, langsung saja dijawab. Upaya pemerintah apa sih dalam menangani kasus pernikahan dini ini gitu ya? Yang pertama tadi, dengan adanya perubahan undang-undang batas usia pernikahan itu salah satu upaya dari pemerintah itu sendiri untuk mengurangi pernikahan dini yang ada di Indonesia. Karena ketika seseorang yang ingin melakukan pernikahan usianya masih belum cukup atau masih belum sesuai dengan undang-undang, yaitu 19 tahun dengan 19 tahun, maka mereka tidak bisa nikah sesuai dengan yang ada di undang-undang, atau nikahnya tidak bisa dilakukan oleh KUA. Mereka tidak bisa mendaftarkan diri ke KUA karena usia yang belum cukup tadi. Ada satu upaya yang bisa dilakukan ketika pasangan suami istri ini benar-benar kayak mau nikah gitu tuh ya, maksa gitu ke penghulu. Itu mereka harus melakukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Tetapi di kampung-kampung atau di desa-desa yang ada di sekitar kita, jarang dispensasi nikah itu jarang dilakukan karena pertama estimasi waktu dari rumah ke pengadilan mereka cukup memikirkan itu. Yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan ya cukup menguras kantong gitu ya. Karena ketika ada surat dispensasi nikah dari pengadilan, maka pernikahan di bawah umur boleh dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, mungkin itu pertama perubahan undang-undang tersebut. Yang kedua, dari KUA sendiri mereka mengadakan banyak sekali program-program yang sebenarnya kita kadang nggak tahu gitu ya, program-program itu sendiri. Yang pertama, bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh kantor urusan agama setempat. Yang kedua, dari pihak Puskesmas mereka mengadakan pendidikan tentang sistem reproduksi, bahaya melakukan hubungan suami istri namun usianya yang belum cukup matang. Itu saling bekerja sama antara pihak KUA, pihak tim kesehatan setempat. Mereka bekerja sama, namun mungkin belum terrealisasikan dengan baik karena
belum apa ya, belum sampai ke lini sektor yang tempat-tempat kita tinggal gitu. Seharusnya kita sebagai masyarakat yang tahu akan bahaya hal itu, kita harus bisa mengedukasi teman-teman kita semua gitu, terutama para orang tua yang agar bisa mewaspadai anaknya agar tidak nikah dini karena banyak resiko-resiko yang akan ditanggung gitu. Seperti itu, Ragil. Bagaimana Ragil? Ya, terima kasih Teh masuk. Ya, selanjutnya tadi pertanyaan dari siapa, boleh dibacakan lagi moderator? Iya tadi kan dari Siti Romiza. Stigma ya, lebih ke stigma masyarakat tentang kenapa padahal Islam itu boleh loh gitu, maksudnya tidak mempermasalahkan usia pernikahan selagi mereka niatnya baik, selagi niat mereka untuk menjalankan sunnah dan kesiapannya matang, ya kenapa enggak gitu, seperti itu bukan? Iya Kak, sama satu lagi katanya kan dalam Islam itu tidak ada batasan untuk menikah. Nah, apakah yang menikah di bawah umur itu diakui oleh negara apa tidak? Karena kan di Islam itu nggak ada batasan umur untuk menikah, gitu Kak. Nah, oke. Hukum di Indonesia kan sebagian juga berasal dari hukum Islam ya. Ada Indonesia kan ada hukum adat, hukum Islam atau hukum positif itu mengambil dari hukum Islam. Yang menikah di bawah umur diakui atau tidak, tentu saja diakui ketika mereka mempunyai buku nikah. Buku nikah itu didapatkan ketika usia mereka sudah sesuai dengan undang-undang. Misalnya, mereka yang masih menikah usia 18 tahun atau usia 17 tahun, mereka mendaftarkan diri ke KUA. Tentu saja KUA tidak akan bisa menerima kecuali ada dispensasi nikah dari pengadilan. Nah, mereka melakukan nikah saja nih di kampung, dihadiri oleh ustadz misalkan, dinikahkan, karena yang menikahkan kan wali ya, menikahkan wali, mereka misalkan melangsungkan pernikahan pada usia 18 tahun. Nah, ketika mereka ingin mendapatkan buku nikah, karena buku nikah itu penting kan untuk legalitas seorang anak, misalkan membuat akte, kartu keluarga segala macam. Nah, setelah usia 19 tahun, mereka berarti sudah setahun nih melakukan pernikahan. Kemudian mereka datang lagi ke kantor urusan agama dan bisa jadi mereka melakukan akad kembali karena kantor urusan agama menganggap bahwa mereka sebelumnya belum pernah menikah, walaupun secara agama Islam mereka sudah menikah, namun secara hukum mereka tidak terdaftar sebagai pasangan calon suami istri. Seperti itu. Jadi buku nikah akan didapatkan ketika mereka mendaftarkan ulang pada usia yang sudah sesuai dengan undang-undang, maka pernikahan mereka akan diakui seperti itu. Berarti ini ya Kak, kalau misalkan nih ada yang nikah itu di umur 18 tahun. Nih misalnya ada yang nikah 18 tahun umurnya. Nah langsung punya anak itu 19 tahun tuh ya. Kan otomatis nggak bisa langsung buat akta kan, karena tadi belum punya buku nikah, orang tuanya kan masih di bawah umur pernikahan. Itu enggak Kak? Iya, seperti itu. Itu akibat dari apa ya? Dampak dari pernikahan dini. Mereka menikah, tapi legalitas seorang anak ketika ingin memiliki akte kelahiran, mereka tidak bisa karena buku nikah mereka tidak ada. Seperti itu. Makanya lebih baik jangan dulu lah gitu. Harus bisa melihat keadaan, melihat usia dulu gitu kalau bisa mah kayak gitu. Berarti untuk semua ya kayak surat-surat penting, akta, kakak gitu ya, KTP, itu juga harus menunggu batas sampai cukup ya sesuai undang-undang. Ya, kalau bisa kita kan hidup di negara hukum ya, harus sesuai. Nah, hukum yang berlaku juga tidak terlepas dari hukum Islam itu sendiri kok. Kita tentu saja ketika kita ada suatu hukum, pasti kan ada mudorotnya, ada manfaat dan ada mudorotnya gitu. Kita harus hukum tersebut dibuat atas pertimbangan yang matang gitu, atas pertimbangan orang-orang yang ngerti terhadap hukum Islam, yang ngerti terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Enggak semena-mena kita menentukan hukum, tapi itu semua mengakibatkan mudorot semua, itu kan enggak banyak manfaat kok. Oke Kak, makasih. Ya. Oke, terima kasih kepada Miza. Izin menambahkan juga dari kemarin hasil wawancara itu anak tersebut itu masih berumur 18 tahun dan dia sudah menikah dan sudah punya anak. Pasti tanya belum punya buku nikah dan nanti pas umur 19 tahun dia bakal nikah lagi untuk mendapatkan buku nikah tersebut. Jadi gitu ya. Karena ceritanya sudah selesai. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator acara terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.